ini dengan sebuah ilustrasi. Ada sebuah kapal itu berlayar, kalau terbang pesawat. Kemudian kapal itu mengalami kecelakaan. Dari semua orang ternyata ada satu yang selamat. Itu pun dia selamat dari sisa-sisa puing-puing kayu. Kemudian dia terapung-apung sampailah kepada sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Pulaunya tidak berpenghuni. Dia sendirian di situ. Karena dia orang Kristen, yang dia lakukan pertama apa, saudara? Berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, tolong. Apa yang Tuhan mau ini? Kenapa Tuhan izinkan? Saya kan sudah setia melayani Tuhan. Setiap hari dia memandang ke laut. Siapa tahu ada kapal-kapal perahu yang mau tolong, gitu ya. Berhari-hari tidak ada pertolongan. Akhirnya dengan sisa tenaga yang ada, dia mulai membentuk gubuk, gitu ya, buat melindungi dia. Siang hari dari panas, malam hari dari angin laut. Jadi gubuk ini sebagai tempat yang paling berharga bagi dia. Satu-satunya yang paling berharga. Bahkan uang pun tidak berharga bagi dia saat itu. Dia hanya membutuhkan gubuk. Artinya sesuatu yang paling berharga. Dan semua barang-barangnya ditaruh situ yang bisa dia pakai. Suatu hari, orang ini mulai pergi untuk mencari makan. Dia mencari buah-buahan begitu. Dia mencari buah-buahan, kemudian setelah cari buah-buahan, sudah dapat banyak, dia pikir tuh 2-3 hari cukuplah saya makan buah. Kemudian, saudara tahu apa yang terjadi pada saat dia kembali ke tempatnya itu? Harta kekayaannya, satu-satunya, tidak ada yang lebih berharga bagi dia, ternyata terbakar. Saudara, kisah ini menyenangkan atau menyedihkan? Menyedihkan. Dia mulai menangis sama Tuhan. Tuhan, ini barang satu-satunya, sesuatu yang berharga bagi saya. Saya tidak perlu emas perak, saya tidak perlu harta apa, saya perlu gubuk saja. Tapi harta yang berharga engkau ambil juga. Dia mulai benci sama Tuhan. Dia mulai marah sama Tuhan. Dia mulai kecewa sama Tuhan. Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan tidak mempedulikan hidup saya. Kemudian orang ini nangis. Nangis sepanjang malam dia nangis, sampai karena capek dia nangis, dia tertidur. Dia tertidur di dalam nangisnya, kesedihan, kekecewaan kepada Tuhan. Namun pagi-pagi benar, pada Alkitab dikatakan, namun pagi-pagi benar Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar, dia dibangunkan oleh sebuah suara mesin kapal. Dia mulai mendengar dan matanya langsung tertuju ke laut. Dia mulai senang karena dia lihat ada harapan, ada kapal yang mendekat. Dia mulai senang. Dia mulai melupakan apa yang terjadi tadi malam. Dia mulai melupakan barang satu-satunya yang berharga, dia mulai lupakan. Ada harapan. Ternyata benar, kapal itu datang ke situ. Kemudian dia sambut dengan sukacita. Dia sambut dengan sukacita, kemudian dia tanya kepada itu, kenapa kamu kesini? Saya mau menolong kamu. Kemudian orang ini tanya, dari mana? Kalian tahu bahwa saya ada di sini? Tahu dari mana, saudara? Tahu dari mana? Tahu dari asap. Karena engkau membuat asap itu, kami tahu bahwa ada orang yang perlu diselamatkan. Padahal siapa yang membuat asap, saudara? Siapa? Tuhan. Tuhan yang menjadikan gubuk itu terbakar. Bukan orang ini sengaja membakar. Artinya apa? Banyak hal dalam kehidupan kita seringkali marah, kecewa sama Tuhan, karena barang kita yang paling berharga satu-satunya diambil. Kita mulai kecewa. Tidak usah ke gereja. Tidak usah ke gereja, tidak usah persekutuan, tidak perlu datang doa. Tuhan tidak mengasihi saya. Apa yang menurut kita sesuatu yang paling buruk sekalipun, kalau kita milik Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu yang terbaik Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Siapa di sini yang tidak pernah mengalami masalah? Silakan angkat dulu.
Saya tadi diceritai Pak Gembala di sini, wah luar biasa, luar biasa. Namun saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun itu tidak enak, seperti orang tadi, barang satu-satunya yang berharga, Tuhan jadikan terbakar supaya orang menolong. Karena Allah tidak pernah lalai akan janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9. Bisa ditampilkan? Ya. 2 Petrus 3 ayat 9, firman Tuhan katakan, Tuhan tidak lalai menepati apa? Janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Siapa saudara yang seringkali menganggap kelalaian akan janji Tuhan? Siapa? Saya dan saudara seringkali menganggap Tuhan lalai. Saat kita berdoa sama Tuhan, Tuhan gak jawab, Tuhan lalai akan janjinya. Tuhan katanya Allah Emmanuel. Tuhan katanya Allah yang besar. Tuhan katanya Allah yang berkuasa. Saat keinginan kita tidak penuhi, kita mulai bilang, mulai menjudge Tuhan. Tuhan lalai akan janjinya. Kita yang sering kali menganggap lalai akan janji Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan apa? Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Karena apa? Karena Allah turun bekerja. Senggol kanan kiri saudara, Allah turun bekerja dalam kehidupanmu. Haleluya. Allah turun bekerja dalam kehidupanmu. Haleluya. Seringkali saudara tahu nggak Allah turun bekerja itu bagaimana? Kalau doa-doa saya dikabulkan terus, Pak, Allah turun bekerja. Kalau proyek saya goal terus, Allah turun bekerja. Kalau saya dapat arisan setiap hari, setiap bulan, Allah turut bekerja. Kalau nggak dapat, waduh, Allah nggak turut bekerja. Kita harus rubah mindset kita tentang pengertian Allah turut bekerja. Amin. Kita akan belajar tentang Allah turut bekerja. Apa sih maksudnya? Kita seringkali mendengar, bahkan kita seringkali mengatakan. Tetapi dengan pola kadang-kadang kita pokoknya sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan saya, berarti Allah tidak turut bekerja. Kalau saya mendapatkan apa yang saya inginkan, berarti Allah turut bekerja. Apakah demikian? Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Minta tolong dibacakan. Saya ambil air ya, tidak apa-apa ya. Izin. Roma 8 ayat 28. Bisa minta tolong dibacakan? Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Allah turut bekerja, saudara. Amin. Lagu mati kecil, Allah turut bekerja. Haleluya. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Biasanya yang pakai handphone cepat gitu ya. Firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada kekuatan luar biasa melalui ayat ini. Ayat ini dimulai dengan sebuah kalimat, kita tahu sekarang. Kita tahu. Oke. Dalam teks aslinya tidak ada keterangan waktu sekarang. Tidak ada waktu keterangan sekarang. Kata sekarang diberikan supaya kita tahu bahwa ayat ini update. Hari ini, hari kemarin, besok itu update. Kita tahu sekarang juga bukan berarti bahwa kita baru tahu sekarang. No. Bukan artinya kita tahu sekarang, oh berarti kita tahu sekarang, ya kita baru tahu sekarang. Kita tahu, harusnya kita sudah tahu sebagai orang-orang dipanggil Tuhan. Seharusnya kita sudah tahu sebagai orang-orang percaya.
Saudara, saya tahu Pak Jokowi ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dari mana saya tahu? Dari media sosial, habis pemilu, pemenangnya Bapak Jokowi. Saya tahu. Tetapi saya tidak mengenal dan tidak memahami Bapak Jokowi. Karena saya cuma tahu. Saya tidak mengenal lebih dalam, saya tidak memahami. Yang memahami siapa? Keluarganya, istri, anak-anaknya. Yang tiap hari ada intimacy, ada persekutuan, hari-hari bersama. Jadi dia yang tahu lebih dalam lagi tentang Pak Jokowi. Artinya keluarganya yang memahami, mengenal lebih dalam, memahami. Kalau saya cuma tahu. Nah, ayat ini kita tahu itu bahasa aslinya adalah eido. Eido itu bukan hanya sekedar tahu tetapi memahami. Jadi ayat ini berkata kita seharusnya sudah memahami, bukan baru memahami sekarang. Kita sudah seharusnya memahami. Memahami apa, saudara? Bahwa Allah turut, amin. Kita seharusnya memahami sebagai orang percaya bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, apakah yang dimaksud dengan Allah turut bekerja? Apa yang dimaksud dengan Allah turut bekerja? Turut bekerja ini bahasa aslinya adalah sunergeo. Bahasa Yunaninya sunergeo. Sunergeo itu artinya berpartner, bekerja sama, kongsi. Berpartner, bekerja sama, berkongsi, mitra. Ya, pokoknya itulah. Ayat ini tidak berkata bahwa Allah bekerja. No. Tetapi Allah turut bekerja. Kalau Allah bekerja artinya Allah dengan otoritasnya, dengan kekuasaannya, dengan segala kehebatannya, kemahakuasaannya, dia menciptakan langit, bumi dan segala isinya, Kejadian 1 dan seterusnya. Itu Allah bekerja. Dia berfirman jadi. Allah yang baresit, Allah yang menciptakan. Itu Allah bekerja. Tetapi kita belajar malam hari ini Allah turut bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Dalam hal apa Allah bekerja? Untuk apa Allah bekerja? Kepada siapa Allah bekerja? Ternyata ada syaratnya. Tidak semua orang Allah bekerja, ternyata ada syaratnya. Saudara tahu syaratnya? Mau tahu biasa atau mau tahu banget? Haleluya, haleluya. Baik. Sunergeo, Allah turut bekerja, Allah bekerja sama, Allah berpartner. Itu artinya begini. Dalam konteks ini ya saudara, Allah turut bekerja begini. Kita harus tahu dulu benar-benar mengerti tentang iman. Pak, itu makin kecil iman, Pak. Saya mulai pertama sudah diajar iman. Setiap hari saya berkata iman, miliki iman dan lain sebagainya. Well, kita pelajari lebih dalam. Saudara, menurut saudara percaya sama iman itu sama apa enggak? Beda. Bedanya ada di mana? Yang tulisannya beda, Pak. Satu iman, satu percaya, ya beda lah pasti, yang gitu. Nah, sekarang kalau saudara baca di 1 Korintus 13 ayat 13, kemudian saudara baca di Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, kata iman di situ diterjemahkan percaya. Ada beberapa ayat memang diterjemahkan sama, tetapi Allah turut bekerja, Allah sunergio, apakah sama? Iman dalam bahasa Yunaninya itu pistis. Pistis. Pistis itu adalah sebuah kata benda. Dalam hal ini sebuah kata benda. Sedangkan percaya adalah pisteo. Sebuah kata kerja. Jadi iman, pistis itu sebuah benda. Kalau percaya itu pisteo, sebuah kata kerja. Bedanya di mana? Bedanya begini, saudara. Seperti tadi saya haus. Saya ini iman, saya kata benda. Saya haus. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya ini pengen begini. Saya perlu sesuatu. Untuk saya menghilangkan rasa haus saya, makanya saya harus ambil air di situ minum. Oke? Kalau ada air di sana, saya ada di sini, saya tidak bekerja, saya tidak melangkah, kira-kira saya bisa, haus saya bisa? Tidak bisa. Makanya apa yang harus saya perlukan? Saya melangkah, saya pisteo, saya melakukan aktivitas kerja, saya melakukan perbuatan
supaya saya haus ini saya bisa minum. Sudah mengerti? Jadi iman itu saya tidak akan bisa mendapatkan apa-apa kalau iman itu hanya sekedar iman. Kita perlu iman percaya. Namun di dalam Alkitab beberapa kali memang diterjemahkan. Kita lihat konteksnya apa. Bisa saja konteksnya apa. Artinya iman dan percaya itu harus menyatu bagi kita sebagai orang percaya. Inilah namanya sinergio. Kenapa? Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Ayat ini tidak berhenti sampai di sini. Iman timbul dari pendengaran, tidak titik, bukan titik. Kalau titik nanti kita dengar lagu-lagu rock, wah ini iman nih. Kalau kita dengar apa lagu diskotik gosip, wah ini iman. Masih koma. Iman timbul dari pendengaran akan apa? Firman Allah. Oh, ada di sini mantesan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Firman Allah. Artinya iman itu dari Allah. Kalau iman mendengar tanpa firman Allah, maka bukan iman. Amin. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Allah, bukan pendengaran yang lain. Artinya iman daripada Allah. Iman. Kalau percaya dari mana saudara? Saya mengangkat di sana, keputusan saya ini, saya haus nih, ada air di sana. Saya bisa memutuskan saya melangkah, atau saya bisa memutuskan saya nggak melangkah. Berarti free will saya. Itulah sinergio, kerjasama antara Allah dalam bentuk iman yang kita dengar dengan percaya kita untuk menghidupi iman itu. Dengan pisteo saya berjalan ke sana, saya ambil itu menghidupi untuk melakukan perbuatan kata kerja. Itulah artinya Allah turut bekerja, sinergi. Yakobus 2 ayat 22. Yakobus 2 ayat 22. Firman Tuhan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Iya, kamu lihat, ini kata bekerja sama, ini menggunakan kata sinergio. Bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, bekerja sama kata sinergio. Lanjut. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, jadi kita tahu iman yang sempurna apa? Nah, iman yang sempurna, iman yang disertai dengan, artinya kita memiliki pistis dan memiliki pisteo untuk melakukan, untuk menghidupi iman itu sendiri. Amin saudara. Nah ini kita untuk mengerti bahwa Allah turut bekerja. Bagian Allah dalam bentuk iman, bagian kita untuk melakukan menghidupi iman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Setiap kita punya panggilan. Pada saat kita menerima panggilan itu, di titik itulah tidak mudah untuk kita mau melangkah sesuai dengan panggilan Tuhan. Amin. Ada berbanyak orang dari sebelah mau melangkah. Seberapa banyak orang yang orang sekuler mau keluar full timer pelayanan, tidak mudah. Tapi firman Tuhan katakan iman sempurna, iman yang disertai dengan perbuatan. Ada sinergio, ada kerjasama di sana. Amin saudara. Ini misalnya iman tanpa perbuatan bisa terjadi nggak kira-kira? Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi manusia dibenarkan karena iman apa karena perbuatannya? Hah? Coba baca pelan-pelan. Manusia dibenarkan karena iman apa karena perbuatannya? Aduh, baca pelan-pelan. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya iman. Kalau saya balik, jadi manusia dibenarkan bukan hanya karena iman, tetapi juga karena
Jadi manusia dibenarkan karena iman atau perbuatannya? Nah, mantap. Karena iman tanpa perbuatan adalah apa? Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin, saudara? Oke, saya ulangi dari awal. Jadi seharusnya kita sudah memahami, bukan kita baru tahu sekarang. Memahami apa? Bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Allah synergeo, iman dan percaya harus kita lakukan. Iman daripada Allah, kita menghidupi iman itu, kita melangkah. Amin. Nah, pertanyaannya sekarang, dalam hal apa Allah turut bekerja dalam kehidupan saya dan saudara? Dalam hal apa? Dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Yang dimaksud segala sesuatu ya apa, saudara? Apa saja kan? Segala sesuatu. Bukan pele-pele. Pak, Allah turut bekerja, Pak. Kenapa? Saya bulan depan dapat arisan. Pak, Allah turut bekerja kenapa? Karena proyek saya goal. Enggak salah juga. Allah turut bekerja. Namun pada saat kita mendapatkan masalah, kita bilang, wah, Allah nggak turut bekerja. Pada saat kita ikut tender gitu ya, kemudian tender kita nggak goal. Gimana, bro? Allah nggak turut bekerja. Saya sudah ke gereja rajin, Allah nggak turut bekerja. Kenapa? Ini tender saya nggak goal. Anak muda, Pak, Allah nggak turut bekerja. Kenapa? Ini saya sudah pacaran sekian tahun, batal Pak, nggak jadi nikah. Aduh. Kita sebagai orang percaya harus percaya betul dalam diri kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah sudah merancangkan yang terbaik. Sekalipun itu serasa tidak enak dalam kehidupan kita. Orang yang terdampak tadi, harta kekayaannya habis ludes, hilang. Tapi ternyata Allah turut bekerja. Dengan asap itu datang penolong untuk dia. Amin. Kalau Alkitab berkata Allah bekerja di dalam segala sesuatu, maka tidak ada tempat terpencil sekalipun, maka tidak ada tempat yang tersembunyi sekalipun yang tidak dapat dijangkau oleh Allah. Amin. Apapun permasalahan saudara, begitu besar masalah saudara, saudara menghadapi tembok yang tebal sekalipun, sebagai anak-anak Tuhan, Allah turut bekerja dalam kehidupan saya. Kalau Tuhan izinkan ini, itu yang terbaik dalam kehidupan saya. Amin, saudara. Sadar Meshach Abednego disuruh nyembah. Saya sekali-sekali tidak akan menyembah. Sekalipun Allah tidak menolong, saya tidak akan menyembah. Mantap. Bukan hanya iman, tapi dia melakukan. Dia tidak pernah nyembah. Pada saat titik-titik kosong, apa yang dilihat? Mereka tak terbakar sekalipun. Amin, saudara. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Bukan kita pilih yang ini enggak, yang ini enggak. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Kalau saudara mau ingat masa lalu saudara, tidak pernah terpikir kenapa kok bisa jadi begini ya. Tidak pernah terpikir. Banyak hal yang tidak pernah terpikir. Saudara, saya sama Pak Agus ini background kami awalnya adalah seorang sekuler. Jadi bukan seorang sekuler. Saudara kan sering dengar ya panggilan ya. Ada panggilan kejadian, keluaran sama imamat gitu ya. Sudah pernah dengar? Kalau imamat itu kan opa papanya jadi gembala gitu, nurut ke anaknya. Salah nggak salah, panggilan masing-masing. Kalau keluaran sekolah Alkitab, STT, sekolah keluar harus jadi gembala, jadi penginjil, jadi pendeta. Tidak salah. Nah kalau kejadian, tidak ada jalur sama sekali. Jadi saya kesaksian dikit. Saya ini tidak pernah terpikir pun menjadi hamba Tuhan. Saya lulus SMA loper koran. Saudara tahu loper koran? Antar koran ke rumah-rumah, ke
ke kantor-kantor. Setiap hari jam 3 bangun, bukan untuk doa, antar koran. Permintaan saya satu sama Tuhan, waktu itu saya berdoa, Tuhan jangan izinkan saya jadi lompat koran terus. Saya tidak memiliki alasan teologis. Saya cuma bilang, Tuhan jangan izinkan saya lompat koran terus. Alasan saya cuma satu. Kalau saya lompat koran terus, nanti nggak ada cewek yang mau sama saya. Nanti saya nggak menikah, nggak punya anak, nggak punya keluarga. Simple. Tapi tidak pernah sedikit pun saya berpikir jadi hamba Tuhan. Wah, jauh. Tidak pernah. Rupanya Tuhan dengar. Setelah 2 tahun saya lompat koran, mengizinkan saya sekolah di Jakarta. Kemudian dengan proses yang ajaib, Tuhan terima saya di sebuah sekolah sekuler. Setelah saya masuk di dalam, saya baru tahu yang sekolah di situ pasti punya koneksi. Pasti punya koneksi jenderal atau kepala BUMN atau apapun. Lah saya tidak punya siapa-siapa. Tapi saya punya Yesus. Dari situ hidup saya diubahkan. Saya diuji oleh Tuhan. Dari situ saya diubahkan. Secara finansial, saya diubahkan dari seorang loper koran menjadi buku. Ini saya cerita dulu saudara, dulu sebelum dipanggil. Saya pergi beberapa negara, bahkan semua 7 benua saya pernah. Karena tugas. Saya diberkati melimpah sama Tuhan. Bagi saya cukup melimpah, bagi saya nggak tahu buat saudara. Karena gaji saya sampai ratusan juta 1 bulan. Saat itu. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Saya mulai tidak mengandalkan Tuhan. Saya merasa tidak perlu Tuhan. Karena dicukupi secara finansial, saya tidak perlu Tuhan. Tidak pernah ke gereja. Saya punya banyak komunitas. Saya punya banyak Harley, motor sport, mobil. Waktu itu saudara, saya mulai nggak perlu Tuhan. Tapi memang Tuhan itu baik sama saya. Tuhan nggak biarkan saya terhilang. Tuhan izinkan saya kecelakaan. Dan saya terlindas mulai dari tangan sampai dada. Saya naik motor sport 1000 cc yang seperti GP itu. Ya, saya naik itu. Kalau saudara tahu di daerah Magetan, dari Solo itu lewat Tawamangu, jalannya turun begini. Waktu itu saya ingat hari Sabtu mau ke Minggu, saya naik motor sendiri ke Solo. Di Solo saya dapat hadiah sepeda motor. Kemudian minggunya kan berarti minggu pagi. Harusnya pulang senang ke gereja mengucap syukur. Tapi ternyata enggak. Saya pulang bukan untuk mengucap syukur, tapi mau rapat lagi karena kita mau nonton GP. Mau nonton di balapan GP langsung di Sepak waktu itu. Tidak terpikir pun ke gereja. Tapi Tuhan mengasihi saya. Tuhan izinkan saya kecelakaan. Saya terlindas, teman saya yang biasanya kayak yang lain-lain itu biasanya sudah out. Tapi karena kebaikan Tuhan beri kesempatan buat saya. Saya tidak meninggal. Tidak ada satu tulang pun yang patah dalam diri saya. Teman-teman saya bilang, kamu punya ilmu apa? Tidak punya ilmu. Ini kesempatan saya untuk melayani Tuhan. Dari situ kembali lagi, tidak gampang pada saat kita harus melangkah untuk Tuhan. Saudara bayangkan gaji saya ratusan juta, saya harus mengundurkan diri, membuat surat pengunduran diri. Saya mengundurkan diri. Tapi ajaib kepada Tuhan, sekalipun saya tidak bekerja dengan gaji ratusan juta, sampai hari ini saya tidak pernah kekurangan karena arah turun bekerja. Amin. Saudara, apapun permasalahan saudara, pergumulan saudara, masalah yang saudara hadapi, jangan takut. Allah bekerja di dalam segala hal. Kalau Allah bekerja di dalam segala hal, maka 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukur di dalam segala hal. Itulah kekuatan kita. Itu kekuatan kita. Selama kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan, itu kekuatan kita yang memampukan kita menjalani hari-hari bersama Tuhan untuk penggenapan bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, selanjutnya, untuk apa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita?
Untuk apa? Untuk mendatangkan. Kalimat mendatangkan kebaikan itu kan artinya begini. Apa yang tidak baik menjadi baik. Ya, mendatangkan kebaikan. Atau apa yang sudah baik menjadi lebih baik. Jadi kalau saya punya motor, gitu ya. Saya punya motor, saya bekerja rajin, orang et labora, orang bilang, kemudian saya bisa nabung. Setelah sekian lama saya nabung, saya bisa beli mobil. Ini mendatangkan kebaikan nggak? Hah? Menjadi lebih baik kan? Oke, ini menjadi lebih baik. Alat untuk bekerja nggak? Alat untuk bekerja. Oke. Berarti mendatangkan kebaikan. Nah, suatu saat saya ini mau ke gereja. Kemudian tetangga saya juga mau ke gereja. Tetapi waktu itu hujan. Waktu itu hujan. Jadi kalau saya pakai mobil itu berangkat sendiri ke gereja, ini mendatangkan kebaikan bagi saya karena punya motor, menjadi punya mobil sehingga saya tidak kehujanan. Tapi saya pakai sendiri satu keluarga. Pada saat saya membawa tetangga saya yang nggak bisa ke gereja karena hujan, saya ajak naik mobil saya ke gereja. Ini bukan lagi mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Artinya apa? Artinya berbuah. Nah, ayat ini dari bahasa Yunaninya dikatakan kebaikan adalah agathos. Agathos artinya bukan saja mendatangkan kebaikan, tapi agathos itu mendatangkan sesuatu yang berguna, artinya berbuah. Amin, saudara. Allah bekerja dalam kehidupan saya dan saudara bukan hanya untuk kita nikmati, tetapi Allah agathos supaya kita berbuah, bukan hanya untuk kenikmatan kita sendiri. Amin. Allah sudah bekerja nih dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk supaya saya dan saudara berbuah. Bukan hanya mendatangkan kebaikan saja. Untuk mendatangkan buah berkat bagi orang lain. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ada sebuah ilustrasi begini, saudara. Ada seorang anak kecil di taman. Orang kecil di taman baca Alkitab gitu ya. Kemudian di sebelahnya ada anak yud di sampingnya. Kemudian anak kecil ini berkata, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Anak yudnya kaget. Hei, ngapain? Teriak-teriak ngapain? Ini kak, luar biasa ajaib. Apa? Ini loh, bangsa Israel bisa melewati laut kering, bisa melewati, bisa diselamatkan. Kemudian anak yudnya berkata begini, Dek, kamu sih nggak tahu. Sekarang itu sudah diteliti. Pada waktu itu, air itu nggak seperti laut begitu, cuma 20 cm. Jadi ya bisa saja bangsa Israel itu lewat ke situ. Oh gitu ya Pak? Kak, iya ya. Sudah kamu diam aja. Oke. Anak itu baca lagi. Belum juga duduk anak itu dia teriak lagi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan Kak, puji Tuhan. Ajaib Tuhan. Kenapa lagi deh? Kan sudah saya kasih tahu. Iya Kak, justru karena airnya 20 cm. Ajaib karena bangsa Fir'aun dan tentara kereta-keretanya itu bisa tenggelam di air yang 20 cm. Haleluya. Haleluya. Saudara, anak sekarang pinter-pinter. Iya, baca dari kecil baca Alkitab. Anak itu karena merasa gede gitu ya, merasa lebih tua, lebih gede gitu, wah langsung dibodohin. Jadi Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan apa? Buah. Untuk mendatangkan buah dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, pertanyaan berikutnya, Allah bekerja ini untuk siapa? Bagi siapa? Haleluya. Oh, ada di sini, Pak. Jadi Allah turut bekerja kepada orang yang mengasihi Dia. Apa yang dimaksud mengasihi Dia? Melakukan
Yohanes 14 ayat 21. Bisa minta tolong dibacakan? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Iya. Jadi Allah bersinergi, Allah bekerja dalam kehidupan kita itu ada syaratnya. Allah tidak bekerja kepada semua orang. Kepada orang yang mengasihi Dia. Siapakah orang yang mengasihi Dia? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi. Syarat yang pertama adalah orang yang mengasihi Allah adalah yang memegang perintah. Apa perintahnya? 1 Yohanes 4 ayat 21. Apakah perintahnya itu? 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi Dan saudaranya. perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, barang siapa mengasihi Dia, barang siapa mengaku mengasihi Tuhan, ia harus juga mengasihi siapa? Haleluya. Senggol kanan kiri saudara, aku mengasihi engkau. Ayat ini luar biasa saudara. Siapa yang memegang perintahnya harus mengasihi saudara. Kedewasaan iman tidak diukur dari jabatan seseorang. Saya Tuhan beri kesempatan untuk menggembalakan jemaat. Tuhan beri kesempatan saya untuk mengajar di STT. Tuhan beri kesempatan saya untuk ikut hamba-hamba ini, senior saya ini untuk pergi keliling. Tetapi itu bukan ukuran. Amin saudara. Ukurannya adalah kita pegang perintah Tuhan harus mengasihi siapa? Saudaranya. Siapapun saudara, siapapun saya, saat kita tidak mengasihi saudara kita tidak pegang perintah Tuhan. Bukan hanya kita tidak mentaati, tetapi kita disebut apa? Penipu. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ini penting saudara. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, aku memuji Tuhan, aku ke gereja, aku setiap hari berdoa, aku mengagungkan itu dalam kehidupanku. Dan lanjut. dan ia membenci saudaranya, Dan dia membenci saudaranya, akibatnya apa? maka ia adalah pendusta. Bukan saya berkata. Firman itu di saya. Mungkin banyak orang tidak senang sama kita. Ya sudah. Mungkin banyak orang tidak mengasihi kita. Ya sudah. Tapi bagian kita tetap mengasihi dia. Kita tetap mendoakan dia. Mungkin banyak orang tidak setuju dengan kita. Tidak apa-apa. Tapi aku mau mengasihi dia. Bagaimana aku bisa mengasihi Allah yang kelihatan aku tidak mengasihi. Karena disinilah Allah turut bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Saya juga belajar. Iya, gereja saya awal-awal, gereja itu mau digeruduk, gereja itu ditutup, gereja itu mau dibeli orang, gak mau tempat lain itu pokoknya dibeli. Wah, kita tetap mendoakan. Sekalipun saya tidak tahu siapa menyebarkan isu, saya tidak tahu. Saya tetap mendoakan. Namun luar biasanya, saat gereja kami diisukan bubar, diisukan jemaatnya pergi semua, diisukan mau dijual, justru setelah itu kami mendapatkan izin untuk beribadah. Tuhan luar biasa. Dalam
dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Allah turut bekerja. Lanjut. Roma 8 ayat 28. Syaratnya adalah kita harus mengasihi saudara. Yang pertama. Yang kedua, syaratnya apa, saudara? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini tidak berarti hanya bagi mereka yang terpanggil, titik. Enggak hanya titik. Enggak hanya cukup terpanggil, tetapi yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Tidak mudah pada saat kita meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saat kita mulai meresponi panggilan Tuhan, ada banyak yang gak senang sama kita. Ada banyak orang ngomongin kita, katanya itu bukan suara Roh Kudus, karena itu emosi kita, karena itu keinginan kita. Saya waktu mendapatkan visi dari Tuhan untuk pengembalaan, saya membutuhkan waktu kurang lebih 10 bulan baru saya bilang iya sama Tuhan. Ya gampang. Saya harus doa puasa. Saya bilang, Tuhan, ini kalau di kota kami, gereja ini buat siapa? Siapa yang mau dilayani? Harus banyak gereja. Saya minta tanda sama Tuhan. Dan malam itu Tuhan kasih tanda sama saya. Sebelum tidur saya spesifik, saya bilang sama Tuhan, kalau ini benar daripada Tuhan, ini sudah beberapa bulan, kasih saya tanda dalam bentuk mimpi atau penglihatan. Dan gampang, saudara. Kenapa? Karena saya harus mengajukan pengunduran diri yang secara finansial cukup bagi keluarga saya. Saya minta tanda. Malam itu Tuhan kasih saya mimpi. Sampai sekarang saya masih ingat mimpi itu. Dan itu saya pegang. Saat saya mulai meresponi itu, banyak yang ngomong, gila, ngapain, sudah enak kerja, sudah begini. Ada banyak tantangan. Namun pada saat kita meresponi panggilan Tuhan, saat kita meresponi panggilan daripada Tuhan, Allah turut bekerja. Amin, saudara. Nggak gampang. Maka itu ayat ini dikatakan bagi siapa? Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Gak hanya terpanggil. Matius 22:14. Banyak dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena banyak yang gak meresponi panggilan itu. Sudah dipilih begini gak mau dipilih, cuma dipanggil dong. Pada saat kita mau meresponi panggilan itu, makanya dikatakan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah ini protesis, dia menggunakan bahasa protesis. Protesis artinya purpose, tujuan. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan tujuan Allah. Ayat yang sama dipakai dalam ayat 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada tujuan Allah yang gagal dalam kehidupanmu. Tuhan tidak pernah salah panggil kita. Tuhan tidak pernah salah merancangkan sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. No, tidak pernah. Saudara tahu ayat ini menjadi tonggak bagi Ayub dipulihkan. Setelah Ayub menyadari, dia katakan, aku tahu kau sanggup melakukan segala sesuatu. Ada yang mengalami penderitaan seperti Ayub? Habis keluarganya, habis kekayaannya, gatel-gatel, belum dipulihkan. Setelah Ayub menyadari, aku tahu engkau sanggup, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupanmu. Ayub dipulihkan 10 kali lipat, karena dia menyadari betapa Allah sanggup berkuasa melakukan apapun dalam kehidupan kita. Amin. Jangan pernah takut. Mungkin saudara saat ini mengalami sesuatu yang tidak nyaman, bahkan menderita. Allah turut bekerja. Yakinlah, kalau saudara ada di tempat ini, bukan kebetulan. Kalau saudara dikembalikan ke tempat ini, bukan kebetulan. Allah turut bekerja memimpin saudara di tempat ini. Amin. Karena
rencana Allah, tujuan Allah tidak pernah gagal. Setelah Ayub mau katakan ini sama Tuhan, dia mengampuni teman-temannya. Akhirnya kehidupannya dipulihkan. Amin, saudara. Tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang kau alami, saya tidak tahu saat ini apapun kau alami. Pergumulan apapun saya nggak tahu, penyakit apapun saya nggak tahu. Tapi siapa yang tahu, saudara? Tuhan. Dan Tuhan tahu bekerja di dalam segala hal. Amin, saudara. Saudara hanya mau memiliki iman pendengar apa iman pelaku? Oke. Setelah ini nanti kita akan berdoa. Mungkin ada yang mau didoakan. Pergumulan saudara, permasalahan saudara, sakit penyakit saudara. Jangan hanya punya iman, pisteo, langkah, percaya. Perempuan yang punya penyakit 12 pendarahan 12 tahun, menderita nggak itu saudara? Sangat, bukan hanya menderita, sangat menderita. Setidaknya ada 3 hal yang menjadikan dia sangat menderita. Yang pertama, penderitaan secara fisik. Saya nggak bisa bayangkan pendarahan 12 tahun. Pendarahan 12 tahun, saudara. Survei, tubuh kita ini perlu 5 kilo darah setiap hari itu mutar. Setelah 5 kilo ini berkurang, maka daya tahan tubuh kita mulai kurang. Saudara bisa bayangkan 12 tahun. Betapa lemahnya, betapa tidak berdayanya perempuan ini. Itu penderitaan yang pertama. Penderitaan kedua secara psikis sampai psikologi. Kenapa? Karena pada zaman itu orang yang mengalami pendarahan dianggap penyakit najis. Dia harus di luar pintu gerbang, tidak boleh masuk. Dia harus dikucilkan secara psikologis. Keluargaku di sana, saudaraku di sana, aku tidak bisa komunikasi. Jarak terdekat 2-3 meter boleh terdekat. Benda yang terkena ini menjadi najis. Secara psikologis dia sangat menderita. Yang ketiga, dia menderita secara finansial, bangkrut. Markus 5 ayat 26. Coba. Oke, silakan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Ya, stop. Ia telah berulang-ulang oleh berbagai tabib sehingga habis semua yang ada padanya. Entek, orang Jawa bilang. Tahu entek, saudara? Entek, tek. Nggak punya apa-apa, habis total. Sudah berobat, nggak sembuh juga. Ini penderitaan. Artinya apa? Penderitaan perempuan ini komplit, plit. Secara fisik, secara psikis, secara ekonomi, keuangan, habis nggak punya apa-apa. Bagaimana perempuan ini disembuhkan? Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Dia sudah apa? Mendengar. Iman timbul dari pendengaran akan siapa? Firman Allah. Dia mendengar tentang siapa? Tentang Yesus. Kemudian, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. haleluya. Kalau misalnya perempuan ini tahu mendengar Yesus, terus dia berkata asal jamah jubahnya aku sembuh, tapi dia nggak mau jamah jubahnya sembuh, nggak kira-kira? Tidak. Dia harus melangkah menghidupi imannya. Iman tanpa perbuatan mati. Pada saat dia jamah jubah Yesus, firman Tuhan katakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan sembuhlah dia. Amin. Kita mau memiliki iman pelaku, bukan pendengar. Haleluya. Kesimpulannya adalah, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin Pak Gembala nggak tahu, mungkin suami istri saudara juga nggak tahu. Apapun pergumulan saudara, di malam hari ini Tuhan ingatkan buat saya dan saudara, apapun itu,
percaya bahwa Allah turut bekerja, tapi Tuhan yang mau lakukan bagi kita. Bagian Tuhan bilang, aku akan menyembahkan engkau. Bagian Tuhan, aku akan menyertai engkau. Tapi bagian kita harus melangkah menghidupi iman itu dengan perbuatan. Amin. Saudara mau? Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Nyanyikan satu pujian. Mungkin ada saudara-saudara yang mau didoakan, yang mengalami pergumulan. Mungkin gak ada orang yang tahu. Mungkin gembala saudara gak tahu. Mungkin saudara gak cerita karena saudara malu. Jangan keraskan hatimu. Bukan suatu kebetulan kalau Allah berbicara bahwa Allah belum bekerja malam hari ini. Dia sangat tahu kehidupanmu. Dia sangat